Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Najwa Wadahati Panisa, kemudian ada Sabrina Sambiluni, Sri Rahayu, Muhammad Rizka Pratama, dan Wisni Rahman Nurdin. Kami di sini akan menjelaskan mengenai rekayasa makrobi. Mari kita simak penjelasan video. Langsung saja kepada pembahasan pertama mengenai tahdir yang akan dibawakan oleh Sri Rahayu. Baik rekan-rekan sekalian, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang satu dari 5 pembahasan yang akan rekan-rekan saya sampaikan mengenai rekayasa makrobi. Di sini saya akan membahas tentang tahdir. Langsung saja ke definisinya. Tahdir itu memiliki definisi at-tahdiru huwa ismun mansubun bi fi'lin mahdhufin yufidu tanbiha wa tahdiru wa yuqaddiru bima yunasibul maqam. Kaihdar wa ba'id wa tajallub waqi. Kalau diartikan menjadi tahdir itu merupakan isim mansub dengan fiil yang dibuang yang dimaksudkan untuk memberi peringatan dan atau penghindaran yang diukurkan dengan posisi dengan ihdar yang artinya hindarilah, kemudian ba'id dan tajannub yang artinya jauhkanlah, dan ki yang artinya jauhkan juga, dan sejenisnya. Adapun bisa kita simpulkan bahwa tahdir ini memiliki fungsi untuk memperingati seseorang atau orang yang diajak bicara, atau bisa disebut dengan muhatab, untuk menghindari sesuatu yang tidak baik gitu buat dia. Langsung saja kita masuk ke cara penyebutan dari tahdir. Ada 5 cara untuk menyebutkan tahdir. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan satu mufrad saja. Yaitu contohnya di sini ada al-kaliba. Al-kaliba ini merupakan maf'ul bih, di mana maf'ul bih ini termasuk pada isim mansub. Sedangkan di sini maf'ul bih ini fiilnya dibuang gitu. Jadi si al-kaliba ini yang artinya janganlah bohong sudah bisa bermakna memperingati seseorang gitu. Sehingga di sini arti dari al-kaliba ini adalah janganlah bohong. Cara yang kedua yaitu dengan menambahkan iyaka. Dengan menambahkan iyaka, maka jumlah dari iyaka wal kadiba ini bermakna untuk memperingati seseorang yang artinya sama seperti al kadiba, yaitu janganlah bohong. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara pengulangan. Jadi kalau yang pertama itu cuma satu mufrad saja, sedangkan yang kedua ada 2 mufrad gitu. Jadi pengulangan. Berbeda artinya dari yang ke satu dan yang kedua. Yang ketiga itu artinya tuh janganlah bohong, janganlah bohong. Jadi kayak peringatannya itu lebih tegas gitu daripada cara ke satu dan cara kedua. Kemudian yang keempat, posisinya diatofkan. Di sini sudah jelas ya, di sini ada waw atof, sehingga ada di sini posisinya itu sebagai maktub. Dan arti dari cara yang keempat itu adalah akadiba wa dzulma, itu janganlah bohong dan juga zolim. Memperingatkan seseorang untuk tidak bohong dan juga zolim. Kemudian cara kelima ada ihdar al-kadiba. Sudah dijelaskan tadi di definisi bahwa ciri paling mudah dikenali dari tahdir itu adalah ada ihdar. Maka cara kelima ini merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan tahdir. Langsung saja kita masuk ke hukumnya. Di sini ada 3 hukum yang berkaitan dengan wajibnya dibuang ihdar sebagai salah satu ciri yang menonjol tadi dari tahdir ya. Ketika yang pertama yaitu ketika ada iyaka. Ketika ada iyaka dalam suatu jumlah, maka dilarang menuliskan ihdar di jumlah tersebut. Contohnya di sini ada ihdar iyaka wal hasada. Maka di sini ihdar di sini wajib untuk dibuang menjadi iyaka wal hasada. Kemudian yang kedua yaitu ada dalam posisi diulang. Seperti contohnya itu ketika ada jumlah yang berbunyi ihdar al-ghadaba, maka ihdar di sini wajib untuk dibuang. Kemudian yang ketiga pada posisi diatofkan. Karena tadi sudah dijelaskan di sini ada waw atof, maka posisi dari si jumlah ini diatofkan. Jadi dilarang untuk menyebutkan kalimat jumlah ihdar al-ghadaba wa dzulma, maka ihdar di sini wajib untuk dibuang. Tetapi kadang-kadang si mahdzur atau sesuatu yang diperingatkannya itu dibuang gitu dengan dalil yang menyertainya. Langsung saja kita masuk ke i'rabnya.
Di sini ada contoh iyakum wariya'a. Iyakum di sini terletak sebagai maf'ul bih, maka i'rabnya itu maf'ulun bihi wa huwa mansubun li fi'lin mahdhufin dengan fi'il yang dibuang. Kemudian dia takdiruhu wujuban takdiruhu ala ihdaru. Kemudian kum, kaf di sini sebagai huruf khitab, mim di sini kemudian sebagai tanda dari jamak, dan waw di sini sebagai huruf ataf. Jadi i'rabnya itu harfu atfin mabniun ala fathiyah. Di sini ada kata mabniun atas kata. Kemudian ariya'a juga maf'ul bih, sehingga i'rabnya maf'ulun bihi wa huwa mansubun bi fi'lin mahdhufin, takdiruhu wujuban takdiruhu ihdar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sri Rahayu yang sudah memaparkan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai Iqra akan dijelaskan oleh Sabrina Sabiluni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sabrina Sabiluni. Di sini saya akan menjelaskan tentang Iqra. Al-Iqra'u wal ismu mansubu bi fi'lin mahdhufin yufidu tarjiba wa tashwiqa wal iqra'a. Iqra adalah isim mansub dengan fi'il yang dibuang yang dimaksudkan untuk memotivasi, menyemangati ataupun anjuran. Nah, tujuan dari Iqra ini adalah untuk memberikan semangat kepada lawan bicara tentang suatu perkara yang terpuji yang dilakukannya, ataupun memberikan motivasi atau anjuran kepada lawan bicara tentang suatu perkara yang terpuji agar dia melakukannya. Nah, perbuatan terpuji ini disebut dengan mudrobi. Seperti contohnya asidko ilzami sidko. Nah, asidko di sini artinya tetaplah jujur. Asidko ini satu lafaz tetapi diulang, yang mana tujuannya sebagai penegasan agar dia itu selalu berbuat jujur. Atau bisa juga dengan menambahkan amil ilzami sidko. Kemudian lafaz Iqra itu ada ilzam, utlub, dan if'al. Kemudian cara menyebutkan Iqra yang pertama dengan satu lafaz tanpa diulang seperti asidko. Kemudian yang kedua dengan diatofkan, yang mana maksud diatofkan ini adalah kalimat peringatan yang di dalamnya ada waw atof seperti asidko wal amanata. Kemudian dengan satu lafaz tetapi diulang seperti asidko, yang mana jika diulang itu disebut ikrar dan menunjukkan atas penegasan. Kemudian dengan menambahkan amil ilzam sidko. Kemudian hukum Iqra yang pertama, wajib dibuang amil apabila keadaannya yang pertama, keadaan peringatannya itu diulang. Contohnya seperti asidko. Asidko di sini adalah tikrar atau pengulangan, yang mana maka amilnya itu harus dibuang dan tidak boleh dikatakan ilzam asidko. Itu tidak boleh ya, maka amilnya itu harus dibuang menjadi asidko. Kemudian yang kedua, wajib dibuang amil apabila keadaannya itu diatofkan. Seperti ini, asidko wa amanata, yang mana pada asidko wa amanata ini terdapat ini waw atof. Maka apabila diatofkan wajib dibuang amilnya dan tidak boleh dikatakan ilzam asidko wa amanata, tetapi harus dikatakan asidko wal amanata. Kemudian yang kedua, boleh menyebut amil dan boleh juga membuang amil jika keadaannya tidak diulang dan tidak diatofkan. Contohnya seperti asidko. Asidko ini satu lafaz yang mana keadaannya ini tidak diulang dan tidak juga diatofkan. Maka asidko ini boleh juga menyebutkan amilnya seperti ilzam sidko, yang mana ditambah amil ilzam, atau juga boleh membuang amil seperti asidko. Nah, kemudian i'rabnya ini asidko maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahdhufin jawazan takdiruhu ilzami sidko. Asidko ini kan satu lafaznya tanpa diulang, maka posisinya sebagai maf'ul bih yang mansub dengan fi'il yang dibuang secara boleh, dan takdirnya itu ilzami sidko. Kemudian yang kedua asidko di sini kan pengulangan, maka wajib dibuang amilnya. Maka asidko maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu ilzam sidko. Kemudian asidko yang kedua sebagai taukidun lafziyun mansubun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sabrina Sabiluni yang sudah memaparkan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai
dibawakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Najwa Wardahati Panisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikhtisas. Apa sih ikhtisas itu? Ikhtisas adalah dzikru ismi dzahirun mansubun ba'da dhamiri bayanin maksudi bid dhamiri. Ikhtisas adalah isim dzahir yang mansub yang terletak setelah dhamir untuk menjelaskan dhamir tersebut, atau dengan kata lain ismul ismi isim mansub bi fi'lin mahdhufin dengan fi'il mahdhuf wujuban yang dimaksudkan ya fi'il itu hukumnya wajib, takdiruhu akhassu au a'na. Yang diperkirakan fi'il mahdhuf itu adalah akhassu aku mengkhususkan atau a'na yang aku maksud. Kita akan masuk kepada contoh. Nahnu araba tuqrimu dhaifah. Nahnu di sini sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim yang terletak di awal kalimat. Otomatis ketika ada mubtada di dalam satu kalimat, maka akan ada khobar. Khobarnya yaitu tuqrimu dhaifah sebagai khobar jumlah. Kemudian al-araba di sini sebagai isim mansub. Isim mansub oleh fi'il yang diperkirakan fi'il mansub yang diperkirakan yaitu akhassu, maka artinya yaitu nahnu akhassul arabatu kaimudaifa, kami mengkhususkan orang-orang Arab untuk memuliakan tamu. Nah, pada dasarnya akhassu ini diletakkan sebelum kata al-araba, tetapi sesuai dengan ketentuan ikhtisas yang pertama yaitu wajib dibuang amil, maka ikhtisas di sini dihapus dan menjadi nahnu arabatu kaimudaifa. Kemudian ketentuan ikhtisas yang kedua yaitu ma'rifat dengan alifah. Al-araba di sini sebagai ma'rifat, tanda ma'rifatnya adalah alif lam. Kemudian ketentuan ikhtisas yang ketiga yaitu menggunakan dhamir mutakalim atau dhamir mukhatab. Dhamir mutakalim yaitu dhamir yang berbicara dan dhamir mukhatab itu adalah dhamir yang dibicarakan, dan ikhtisas itu tidak masuk kepada dhamir ghaib atau ghaibah. Contoh dari dhamir mutakalim dan dhamir mukhatab yaitu nahnu, ana, anti, dan sebagainya. Kita i'rabkan. Nahnu ismun dhamirun barizun fi mahalli raf'in mubtada'un. Kemudian tuqrimu dhaifah, tuqrimu fi'lun mudhari'un la tajarrudihi anin nawasibi wa jawazimi wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu nahnu. Ad-dhaifah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhamiratun fi akhirih li'annahu min ismin mufradin. Wa jumlatu tuqrimu dhaifah khabaruhu. Al-araba ismun mansubun ala ikhtisasi bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu akhassu. Wa jumlatu fi'l mahdhufi muttaridatu bainal mubtada'i wal khabari. Nah, ketika akhassu diletakkan sebelum al-araba, maka akhassu di sini sebagai fi'il dan fa'il dan al-araba di sini sebagai maf'ul. Mungkin itu penjelasan mengenai ikhtisas dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai istigol akan dibawakan oleh Husni Rahman Nurdin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Husni Nurdin dan di sini saya akan menjelaskan tentang istigol. Pertama definisi. Definisi istigol adalah pola susunan kalimat di mana posisi isi pada suatu kalimat terletak sebelum fi'il. Isi dari fi'il dalam mengasarkan maf'ul bih diganti dengan robi atau pengikat yang kembali kepada isim yang diawakan. Contoh Khalidan darabtuhu. Khalid aku menghormatinya. Lalu jika dikatakan Khalidan akamtu hanya Khalid yang saya muliakan, maka keadaan Khalid menjadi maf'ul bih muqaddam yang diawakan atas akamtu. Dan jika dikatakan Khalidan akamtuhu, keadaan Khalid mansub atas istigol, dan boleh dikatakan Khalidan akamtuhu yang mana Khalid menjadi mubtada dan kalimat akamtuhu menjadi khobar. Hukum istigol ada dua. Yang pertama wajib nasab apabila terletak sesudah fi'il dengan ada syarat dan tahdid. Yang kedua wajib rofa apabila terletak setelah yang dikhususkan bagi ibtidah apabila keadaannya iza hujaiyah yang artinya tiba-tiba. Yang kedua terletak setelah wawu lil hal, yang ketiga terletak sesudah ada istifham atau syarat tahdid atau manafi. Lalu dialognya Khalidan sebagai istigol, akamtu fi'il fa'il, dan hu sebagai maf'ul bih. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Husni Rahman Nurdin yang sudah menjelaskan materinya. Untuk selanjutnya pemaparan materi mengenai Tanazuh akan dibawakan oleh Muhammad Rizka Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rizka Pratama dari kelompok
definisi tanazu yaitu menurut bahasa adalah pertentangan dan menurut istilah adalah dua amil yang menghadapi satu makmul. Jadi tanazu yaitu mengarahkan dua amil yang ditulis terdahulu atau lebih banyak kepada makhluk yang satu dan yang diakhirkan. Sebelum kita lanjut ke contoh, maka saya akan memaparkan terkait penjelasan tentang amil. Maka amil di sini adalah lafal yang bisa memuat rofa atau nasab, jar pada lafal yang bisa menyanyinya, dan yang hanya bisa menjadi amil adalah fiil. Terus makmul adalah lafal yang huruf terakhirnya mengalami perubahan, dan makmul itu hanya bisa hanya yang dipakai oleh isim dan fiil mudhari. Maka langsung saja kepada contoh. Maka yang disebut dua amil di sini adalah atuna dan ufrik. Dan yang menghadapi satu makmul dan makmul di sini adalah kitron. Jadi artinya adalah atuni ufrik alaihi kitron, yaitu berikanlah kepadaku atau tuangkanlah atasku timah yang panas. Terus ada menurut beberapa pandangan para ulama, yaitu pandangan ulama yang pertama yaitu ulama Basroh. Beliau berkata adalah memakai amil yang kedua karena lebih dekat dengan makmul. Terus menurut pandangan ulama yang kedua adalah ulama Kufah adalah memakai amil yang pertama karena datang lebih awal. Terus apabila jika kita memakai amil yang kedua, maka pada amil yang pertama ditambahkan marfu dan harus didomirkan, seperti di dalam contoh yaitu koma wa qa'ada wa ahwaka. Maka jika kita memakai amil yang kedua, itu adalah wa qa'ada, maka di huruf koma ini ditambahkan isim dhamir marfu yang harus ditambahkan dikarenakan isim yang menjadi perselisihan menjadi koma. Terus apabila dan syarat kedua yaitu jika amil yang pertama dipilih, maka amalan akan ditambahkan pada dhamir yang amil atau amil yang kedua. Maka jika koma yang dipilih menurut ulama Kufah, maka waqa'ada itu ditambahkan isim dhamir menjadi waqa'ada, memakai alif adalah isim dhamir yang menjadi perselisihan. Mungkin sebagai untuk kesimpulannya, jadi tanazu itu adalah dua amil yang menjadi perebutan amal bagi satu makmulnya gitu. Jadi kita bisa memilih atau dapat memilih di antara salah satunya, seperti yang tadi dijelaskan, kita bisa memilih atuni atau memilih ufrik, dikarenakan kita harus membutuhkan atuni atau ufrik, maka dengan beberapa syarat, itu syarat dari pandangan ulama dua tadi. Begitu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Rizka Pratama yang sudah memaparkan materinya. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami dalam kelompok 4 mengucapkan terima kasih.